Saya Delpa dari Pernadi sebagai TTK. Saya Raisya Salsabila sebagai pasien. Saya Salmustika sebagai videografer. Saya Ria Fajar sebagai apoteker. Saya Sita sebagai editor. Saya Felianti sebagai kasir. Selamat menyaksikan. Atas nama nenek kami, tidak. Baik, Ibu boleh dikonfirmasi nama alamat dari siapa sih? Nama saya Rami, umurnya 50 tahun, alamatnya di Jalan Suparman Hatta. Dengan dokter siapa, Ibu? Dengan dokter Tias. Baik, Ibu, di sini dokter merasakan 3 resep, yaitu omeprazol, Antacida, dan Suprakan. Nah, untuk omeprazol ini diminumnya sehari 2 kali 1 kapsul. Pasiennya untuk menurunkan asam lambung, diminumnya 1 jam sebelum makan. Kemudian ada Antacida, diminumnya sehari 1 kali 1 tablet. Pasiennya untuk meredakan nyeri di ulu hati dan diminumnya 1 jam sebelum makan. Kemudian ada Suprapat, penggunaannya dikocok terlebih dahulu, dimakannya 1 kali 2 sendok teh, hasilnya untuk mengobati luka di lambung dan diminumnya 30 menit sebelum makan. Karena di sini hanya ada untuk omeprazol, karena di sini hanya ada 30 kapsul, maka kami buatkan salinan resep. Ibu bisa menebusnya di apotek ini ataupun di apotek lain. Sebelumnya, karena penggunaan obat ini tidak boleh digunakan secara bersamaan, maka Ibu dianjurkan untuk konseling terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya akan hasil terlebih dahulu. Ibu untuk pembayarannya sudah selesai. Ibu boleh tunggu di ruang duduk yang tadi. Nanti akan dipanggil kembali untuk melakukan konseling. Semoga lekas sembuh ya Ibu. Iya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ibu apa kabarnya? Saya kurang enak badan, nyeri lambung. Oke. Izin memperkenalkan diri. Saya Ria Fajar Ramadhani sebagai apoteker yang bertugas pada kali ini Ibu. Sebelumnya ini dengan pasiennya langsung atau bukan Ibu? Iya. Oke Ibu. Boleh minta tolong konfirmasi lagi mengenai nama, umur, dan alamat Ibu? Nama saya Rami, umurnya 50 tahun, alamatnya di Jalan Suparman Hatta. Oke Ibu, baik, terima kasih. Dan apakah Ibu memiliki waktu untuk kita melakukan pengenalan jenis obat-obatan ini? Oke, baik Ibu. Jadi tujuan dari pengenalan obat-obatan ini atau konseling ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada pasien mengenai penggunaan obat-obatan yang tepat dan juga keluhan Ibu cepat membaik ya Bu ya. Tadi sebelumnya Ibu dengan dokter siapa? Saya dari dokter Tias. Oh, oke. Tapi Ibu sebelumnya udah pernah konseling belum? Belum. Belum pernah. Ibu tadi dokter udah menjelaskan belum mengenai obat-obatan ini? Sudah, tapi belum terlalu keras. Oke Ibu. Terus dokter udah mengasih tahu kepada Ibu belum mengenai penggunaan obat-obatan ini? Sudah, katanya buat nyeri lambung. Oke. Ibu, apakah dokter sudah memberikan atau menjelaskan harapan setelah penggunaan obat-obatan ini, Bu? Oke, Bu. Jadi untuk harapan kedepannya setelah mengonsumsi obat-obatan ini, sakit atau nyeri yang ada di lambung itu dapat berkurang, Ibu ya. Ibu sebelumnya punya riwayat alergi nggak? Oke, terus untuk Ibu sedang mengonsumsi obat-obatan gitu atau suplemen enggak? Ya, tidak juga. Ibu kebiasaan sehari-harinya ngapain? Saya biasanya setelah makan-makan yang pedas. Oke, makan-makan. Oke, terima kasih atas informasinya ya Bu ya. Jadi izinkan saya memberitahu mengenai obat-obatan ini ya Bu ya. Jadi di sini kita terdapat 3 jenis obat Ibu ya. Yang pertama itu ada omeprazol Ibu, Antacida, dan juga yang terakhir itu ada Suprakan Ibu ya. Kita izin memberitahu untuk yang pertama dulu, yaitu ada obat omeprazol Ibu. Nah, jadi obat omeprazol ini diminum sehari 2 kali 1 kapsul Ibu ya. Nah, jadi khasiatnya sendiri itu apa sih Bu? Jadi khasiatnya itu untuk menurunkan asam lambung Ibu ya. Dan juga ini obatnya harus dihabiskan. Mau konfirmasi lagi Ibu, Ibu sarapannya biasa jam berapa? Jam 7. Jam 7 pagi. Oke Ibu.
ini karena obatnya harus diminum 1 jam sebelum makan, berarti ibu minumnya di jam 6 pagi ya bu. Nah untuk expire date-nya sendiri yaitu di bulan 5 tahun 2027 ya bu ya. Untuk obat yang kedua itu ada antasida ibu. Nah jadi antasida ini diminum sehari 1 kali 1 tablet ibu ya. Nah untuk khasiatnya sendiri yaitu untuk meredakan nyeri ulu hati ibu ya. Nah karena ibu tadi sarapannya di jam 7 pagi, maka ibu minumnya itu 1 jam sebelum makan. Berarti di jam 6 pagi ibu minum obat antasida ini ya bu ya. Dan juga obat ini harus diminum jika perlu aja ibu ya. Terus juga untuk expired date-nya itu di tanggal 3 bulan 8 tahun 2027 ibu ya. Nah yang terakhir itu ada sukralfat ibu. Karena sukralfat Untuk sediaannya adalah suspensi. jadi sebelum digunakan itu tolong dikocok terlebih dahulu ibu ya. Nah jadi sukralfat ini diminum sehari 1 kali 2 sendok teh ya. Nah khasiatnya itu untuk mengobati luka yang ada di lambung ibu. Nah karena ibu tadi sarapannya di jam 7 pagi, berarti minumnya itu setengah jam sebelum makan, berarti di jam 6.30 ibu ya. Nah, untuk expired date-nya itu di tanggal 25 bulan 9 tahun 2027 ibu. Nah sampai sejauh ini apakah ada yang perlu ditanyakan atau boleh minta tolong konfirmasi lagi ke ibu mengenai obat-obatan yang telah disampaikan oleh saya barusan? Ya, ibu. Itu buat menurunkan asam lambungnya ya. Omeprazol diminumnya 2 kali sehari 1 kapsul. Diminumnya 1 jam sebelum makan. Kalau yang ini bu, Kalau yang ini tuh buat meredain nyeri ulu hatinya. Diminumnya sehari 1 kali 1 tablet. Diminum 1 jam sebelum makan. itu untuk antasida. Berarti maksudnya yang seberapa itu yang sirup? Yang ingat dikocok dulu ya. Ya benar ibu. Itu untuk mengobatin luka di lambungnya diminumnya 30 menit sebelum makan. Oke ibu. Berarti sejauh ini ibu sudah paham ya ibu ya. Terus dari ketiga jenis obat ini dia memiliki efek samping bu. Jadi untuk omeprazol itu efek sampingnya nanti ibu bakal ngerasain yang namanya mual atau pusing kepala ya bu ya, sakit kepala. Terus juga untuk antasida ini efek sampingnya itu sembelit atau diare. Terus yang sukralfat ini efek sampingnya yaitu sembelit ringan ibu. Jika ibu masih mengalami gangguan seperti itu, ibu boleh langsung saja datang ke apotek ya ibu ya. Oke bu, jadi dari 3 jenis obat ini terdapat 2 jenis obat yang bisa mengalami interaksi ibu ya. Jadi ada yang sukralfat dan juga ada antasida. Jadi untuk antasida dan sukralfat ini minumnya itu nggak boleh dibarengin ibu. Kenapa? Karena obatnya itu dapat mempengaruhi penyerapan obat lain ibu. Jadi untuk minumnya itu harus diberi jeda dulu ibu. Nah jedanya itu diberi saja waktu 30 menit ibu ya. Nah karena ibu makannya itu di jam 7 pagi, maka untuk meminum obatnya itu untuk antasida itu kan sejam sebelum makan. Jadi ibu minumnya di jam 6 pagi. Nah kalau untuk sukralfat ini karena sirup harus dikocok juga ibu ya. Jadi minumnya itu setengah jam setelah ibu minum antasida ibu. Jadi seperti itu ibu untuk interaksi obat ini. Oke, untuk penyimpanannya itu ibu simpan di ruangan yang sejuk, kering, dan juga jauhi dari jangkauan anak-anak ibu. Kalau nanti saya lupa minum obatnya, Oke bu, misalnya kalau ibu lupa minum obat, ibu langsung minum saja jika ingat ibu ya. Dan juga itu jika misalnya waktunya itu nggak berdekatan dengan jadwal berikutnya gitu. Jadi intinya ibu nggak boleh mengandalkan dosis gitu. Oke bu, di sini juga ada kopi resep ya ibu atau salinan resep. Jadi si salinan resep ini berfungsi untuk memberitahu ibu bahwa obat yang tersedia di apotek kami itu ketersediaannya terbatas ibu, maka diberilah dengan yang namanya salinan resep ini ibu. Nah di sini ada 3 obat ya ibu ya, dan juga udah kami bikin juga. Jadi ibu bisa menebus obat ini di apotek lain karena ketersediaan obat ini di apotek kami itu
terbatas ibu, jadi ibu bisa langsung ke apotek lain tadi untuk memberikan saran resep ini ya. Oke ibu, mohon izin ibu untuk mengisi tanda tangan ibu di formulir dokumentasi konseling ibu ya, di bagian sini ibu. Oke ibu. Oke Bu, jadi semua informasi yang penting dan semuanya udah saya sampaikan dengan jelas Ibu ya. Dan juga jika Ibu memiliki keluhan lagi bisa saja datang langsung ke apotek kita ya Bu ya. Terus juga ini untuk obatnya Ibu ya, semoga Ibu lekas sembuh ya. Ya, sama-sama Ibu.